Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Narif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah dikabarkan digerebek oleh petugas kepolisian. Namun, polisi gagal melakukan penggeledahan karena rumah di kawasan Jakarta Selatan itu dijaga ketat oleh personil TNI. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Karena konflik antara kejaksaan dengan kepolisian, khususnya ini yang melibatkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah, bukan pertama kali terjadi. Tahun lalu, seorang polisi yang disebut-sebut sebagai anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror ditangkap oleh polisi militer yang mengawal Febri Adriansah karena diduga dia sedang membuntuti Febri Adriansah. Itu ketika Febri Adriansah tengah makan di sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan. Dan pada waktu itu jadi geger kasusnya karena kemudian muncul yang disebut sebagai semacam teror atau pengepungan kantor kejaksaan yang itu dibantah oleh kepolisian terutama Brimob, tapi kemudian dibenarkan oleh Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada yang membenarkan tapi ada yang membantah, sementara dalam kasus terbaru penggerebekan rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansah yang terjadi hari Kamis pekan lalu, itu Kejaksaan Agung justru membantahnya. Sementara dari kepolisian, baik Barreskrim, Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya, sampai sejauh ini saya belum menyimak ada komentar ataupun penjelasannya. Sementara kalau dari Mabes TNI memberikan penjelasan yang normatif, ini berkaitan dengan pengawalan di rumah Febri Adriansah yang disebut mencapai 10 orang personilnya ini. Berita ini pertama kali muncul di portal online tempo.co. Setidaknya saya membaca seperti itu. Tapi belakangan kemudian media-media massa nasional juga banyak membuat, tapi follow up story-nya. Ini judulnya, hampir 10 prajurit TNI berjaga di rumah Jampitsus Febri Adriansah. Kenapa pakai hampir 10 ya? Karena 10 itu kan bilangan yang masih mudah dihitung ya. Ini dengan taicingnya, dengan teasernya ini, pengawalan ketat oleh prajurit TNI ini berkaitan dengan upaya penggeledahan yang terjadi di rumah Jampitsus Febri Adriansah pada Kamis malam, dan ini beritanya diturunkan pada tanggal 4 Agustus 2025, hari ini Senin ya, pada pukul 7.53 waktu Indonesia bagian Barat. Saya bacakan ini dari Tempo.co ya. Kediaman pribadi milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansah dijaga ketat oleh prajurit TNI. Rumah tersebut berlokasi di Jalan Radio 1, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 1 Agustus 2025. Berdasarkan pantauan Tempo, ada 5-10 personil TNI yang berjaga di sekitar kediaman Febri. Para prajurit tersebut mengenakan seragam lengkap bermotif loreng-loreng. Mereka juga memakai baret yang menandakan asal kesatuan, yakni baret hijau dan baret ungu. Ya, kalau baret hijau ini berarti infanteri ya. Kalau ungu dari mana ini? Dari marinir ya berarti ya. Para personil TNI tersebut terlihat selalu menenteng senjata. Salah satu personil bahkan tampak tidak sekalipun meletakkan senjatanya. Para prajurit TNI itu berjaga di 2 pos yang terletak di dekat rumah jaksa tersebut. Pos pertama berlokasi di taman, tepat di seberang gerbang samping rumah. Sementara itu pos penjagaan kedua ada di depan gedung Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, yang berada sekitar 2 meter dari kediaman Febri. Menurut keterangan salah seorang pedagang yang berjualan di sekitar lokasi, penjagaan ketat oleh prajurit TNI tersebut baru dilakukan beberapa hari ini. Saya juga kaget, kata pedagang yang tidak bersedia disebutkan namanya tersebut, pada 1 Agustus 2025. Pedagang itu bercerita, Febri juga baru saja keluar dari rumahnya dengan menggunakan mobil. Kepergian Jampitsus itu dikawal oleh beberapa mobil yang mengikuti dari belakang. Mobil pengawal tersebut diduga berisi prajurit TNI. Dan Tempo telah berusaha meminta konfirmasi ihwal penjagaan oleh TNI ini kepada Febri. Namun hingga berita ini dituliskan, belum ada jawaban yang bersangkutan. Dan Tempo kembali meminta konfirmasi kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, tapi tetap tidak ada jawaban yang diberikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, pengawalan ketat oleh prajurit TNI ini berkaitan dengan rencana penggeledahan yang terjadi di rumah Febri pada Kamis, tapi gagal. Sebab banyak personil TNI yang berjaga di sana. Selain kediaman Febri, kabarnya polisi berencana menyambangi kafenya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kafe itu dikelola oleh FYH, dan F sempat diringkus polisi dari apartemen elit di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
dalam kasus penculikan dan perintangan. Namun TNI menjemput F dari markas polisi. Tempo telah meminta konfirmasi iwal upaya penggeledahan dan penangkapan ini kepada Kepala Biro Penerangan Markas Besar Polri, Brigadir Jenderal Truno Yudo Wisnu Andiko. Saya belum tahu, kata dia. Dalam catatan Tempo, Febri Adriansah juga pernah mengalami peristiwa penguntitan oleh Detasemen Khusus 88 Polri pada Ahad 19 Mei 2024. Dua sumber Tempo yang mengetahui kejadian tersebut menceritakan saat itu Febri tiba di restoran untuk makan malam di salah satu restoran Prancis di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ini kalau lihat beritanya berarti Tempo sudah mengikuti beberapa hari dan baru menurunkannya beberapa hari kemudian. Hari ini ya, baru sejak Kamis kemarin sampai hari ini. Jadi cukup lama mereka sudah melakukan cover both side juga, sudah meminta konfirmasi sana sini tapi belum dapat konfirmasi. Nah, memang saya membaca ini Anang Supriyatna kepada media juga ketika ditanya dia menyatakan bahwa itu sumbernya dari mana, katanya harus jelas karena kata dia tidak ini karena ya dia tidak mendapatkan informasi soal itu. Berarti Anang Supriyatna itu membantah ada peristiwa tersebut. Tapi kalau lihat deskripsi dari yang disampaikan Tempo tadi clear ya, mereka turun ke lapangan, wawancara dengan para pedagang, bisa mendeskripsikan suasana di sekitar rumah dan sebagainya. Jadi kita mesti mencium ada sesuatu ini. Mengapa kemudian kok ini tidak ada penjelasan yang resmi? Padahal ini kan berkaitan dengan konflik antar institusi. Ini kan berbahaya sekali ya. Nah, menurut Anang Supriyatna ini kepada media nih, rame-rame dia kelihatannya menjelaskan bahwa di Kejaksaan Agung menyatakan itu tidak ada penebalan penjagaan di rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah. Kalau pengamanan kami kan sudah ada MOU, ini Memory of Understanding dengan TNI. Panglima dengan Jaksa Agung dari dulu juga sudah ada, kata dia. Ini penjelasan Kapus Penkum Anang Supriyatna pada hari ini ya, Senin 4 Agustus 2025. Dan Anang mengatakan pengamanan itu juga tidak lepas dari jabatan Febri sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Sebagai Jampitsus, menurut Anang, Febri banyak menangani perkara korupsi. Ya kan tahulah, penanganan sudah ada dari dulu. Nah, bagaimana dengan TNI? TNI juga memberikan keterangan yang normatif. Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, mengatakan pengamanan terhadap pejabat Kejaksaan Agung seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus masih sesuai dengan tugas tentara. Dan dia mengacu pada Kristomei, maksud saya, Kapus Pen TNI, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kristomei, Mayor Jenderal Kristomei juga merujuk pada nota kesepahaman MOU antara lembaga militer dan Kejaksaan Agung nomor NK /6/4 Romawi /2023 yang masih berlaku. Setiap pelibatan prajurit TNI dilakukan sesuai prosedur dan tidak dalam kapasitas menghalangi proses hukum. Itu kata Kristomei melalui keterangan di aplikasi perpesanan. Pada hari ini juga, Senin 4 Agustus 2025. Kristomei menyatakan TNI tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan menghormati tugas serta kewenangan institusi lain dalam kerangka hukum yang berlaku. Dan dia mengklaim TNI selalu berpegang pada prinsip profesional, netral, menjalin sinergi positif dengan lembaga lainnya. Nah, ini kalau soal itu memang betul ya, penjagaan personil itu. Bukan hanya personil, bahkan kantor Kejaksaan seluruh Indonesia kan itu juga dijaga. Sebelumnya Panglima TNI melalui telegramnya kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu kan memerintahkan untuk penjagaan para jaksa di seluruh wilayah itu. Bahkan yang dijaga itu bukan hanya jaksanya, tapi juga keluarganya itu. 3 ke atas, 3 ke bawah, dan 3 ke samping. Jadi personilnya juga cukup besar yang dikerahkan. Dan kemudian tidak lama kemudian kan muncul juga keputusan pengawalan seluruh kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri. Jadi untuk di kantor Kejaksaan Agung itu ada 2 peleton, ya, itu bergantian peletonnya menjaga. Sementara untuk Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia ada 1 peleton, sementara untuk Kejaksaan Negeri itu 1 regu, jadi 10 orang. Ini jumlahnya pada waktu itu saya hitung-hitung, kalau seluruh Indonesia itu bisa sampai 6.000 personil. Jadi gila-gilaan penjagaannya ini, ketat banget. Dan kita menduga-duga apa kaitannya dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk melakukan penanganan berbagai korupsi. Dan kita tahu namanya kalau korupsi itu melibatkan kekuatan besar, bahkan juga banyak sekali
petinggi-petinggi itu negara yang juga terlibat dalam korupsi gitu ya. Nah, kalau kasusnya Febri ini benar seperti yang tadi ditulis oleh Tempo itu pada tanggal 19 Mei lalu itu sempat bikin geger ya karena pada waktu itu dia ketika sedang makan malam dikuntit oleh beberapa orang personel yang kemudian ketika pasukan pengawalnya ini karena Febri Adriansyah ini dikawal oleh polisi militer dari TNI Angkatan Laut itu kemudian berhasil menangkap salah satu personil itu yang ditangkap itu dan diketahui kemudian dia ini adalah anggota Densus 88 gitu. Dan setelah diinterogasi dan kemudian sempat terjadi ketegangan akhirnya diserahkan ke Polri dan selang sehari kemudian itu tanggal 20 Mei 2024 malam hari ini ada sejumlah personil yang disebut belakangan ternyata disebut itu personil Brimob itu show of force berkeliling mengitari kantor Kejaksaan Agung di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tapi tidak terjadi apa-apa. Mereka hanya menggeber-geber sepeda motornya dan menyalakan sirine. Dan setelah peristiwa itu, kemudian penjagaan di Kejaksaan Agung diperketat oleh polisi militer dari TNI Angkatan Laut. Tapi soal ini dibantah oleh Komandan Korprimob oleh itu yang menyatakan bahwa itu framing. Menariknya Jaksa Agung itu menjawab pertanyaan dari anggota Komisi 3 Beni Kaharman itu beberapa bulan berselang ya. Tanggal 13 November 2024 dia membenarkan memang ada penguntitan itu. Untuk Pak Beni, terkait pengepungan Kejaksaan Agung, dilakukan jujur aja, dilakukan oleh Oknum Brimob. Oknum Brimob yang tertangkap oleh kami serahkan ke Mabes Polri dan kami tidak monitor lagi soal itu. Seperti biasa, Pak ST Burhanuddin ini irit aja jawabannya meskipun di DPR juga hanya pendek saja dia menjawabnya. Nah, kalau begitu sekarang apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah masih ada kaitannya dengan kasus lama yang tahun lalu pada bulan Mei tahun 2024 atau ada kasus baru? Tapi kan memang benar kalau kemudian disampaikan oleh Kapus Penkum Anang Supriyatna bahwa sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini menangani kasus korupsi ya dia banyak menangani kasus-kasus besar dan kasus besar ini berkaitan dengan ya orang-orang besar juga. Jadi tapi kenapa kok ada kepolisian itu yang jadi pertanyaan di situ. Nah, dalam kasus yang terbaru ini kelihatannya kalau tadi disebutkan ada soal soal penculikan, soal perintangan dan sebagainya. Yang ini saya kira harusnya bisa dibikin clear ya. Kalau enggak ini muncul jadi rumor-rumor dan namanya kalau spekulasi itu ya semakin nggak jelas itu semakin menarik buat publik. Jadi saran saya sebenarnya harusnya segera dibikin terang apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau itu kaitannya dengan peristiwa pidana ya dilakukan saja meskipun itu berkaitan dengan keluarga dari Jaksa Agung Muda Pidana Khusus bahkan kalau melibatkan Jaksa Agung Muda sendiri gitu. Kalau enggak orang kan serem ini berbenturan antara TNI dengan Polri di sini dalam soal itu. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.